Udah siap Mas untuk ke sesi selanjutnya Q&A? Silakan. Oke, kalau gitu kita langsung ke sesi Q&A ya. Pertanyaan pertama dari Adam Abdurrahman. Navigasi dengan name drought atau material navigation page, mending mana Bang? Oke, kalau saya pribadi sih mending pakai yang root ya. Karena kita bisa deklarasi secara lebih simple juga sih. Kalau jadi satu tempat di mana kita harus ngatur parameter dan sebagainya itu di satu tempat, yaitu di kelas router.dart. Kalau pakai page itu kan kita harus benar-benar harus manggil di code-nya itu, terus diisi param-paramnya. Kalau pakai root itu kan tinggal pakai argumen cukup, bisa dikirim kemana aja gitu sih. Cuman resikonya teman-teman harus benar-benar, karena argumen itu parameter tipe datanya tuh dynamic. Jadi gak bakal pernah salah. Salahnya itu ketika di routernya. Jadi kalau teman-teman di routernya udah deklarasiin. Contoh ya, meskipun teman-teman dideklarasiin di routernya itu kayak gini, as detail, tapi ketika memanggil ketika teman-teman manggil detail stateful, nah teman-teman ini bukan detail, yang dikirimkan hanya teks gini. Salah. Bukan yang ini, berarti yang bawah. Nah, arguments tes gini doang. Itu gak pernah salah. Kenapa? Karena yang ngatur itu adalah router. Ini gak salah. Dan di sini pun gak salah juga. Yang salah nanti compiler Flutter-nya sendiri. Ini bahwa kok yang dikirim adalah string test, tapi yang diterima di sini bukan detail tapi string gitu. Jadi balik lagi sih sebenarnya kalau baik-baik yang mana, kalau saya lebih cenderung milih yang page route ya. Kalau teman-teman misalkan, wah saya orangnya ceroboh nih, takutnya salah ngirim argumen, mending di sana aja, ya gak masalah. Cuman saya enaknya gini, dan satu arah juga di sini. Jadi teman-teman bisa arahin aja. Ini kan ada main view, root name-nya kayak gini ya. Sebenarnya gak harus gini, teman-teman bisa gini juga. Bisa slash main, slash apa, di sini deklarasiin. Nah, nanti teman-teman bisa cuman di sini tinggal panggil navigator push name. Cuma tinggal panggil gini doang juga bisa main. Mungkin bagi orang-orang dari web dev, pet ya, ini bisa disebut pet ya, lebih enak kayak gitu. Tapi bagi orang-orang yang dari luar mungkin ya itu terserah sih, kembali lagi ke kebiasaan teman-teman masing-masing. Kalau saya lebih enak karena kayak web itu bisa pet mana, ini petnya apa, ini petnya apa, ini petnya apa, gitu sih. Oke, kejawab ya Mas. Kalau masih belum jelas, boleh nanti tanyain lagi ya. Next dari Rangga Jati Kusuma Lukman. Di provider itu berarti ketika terjadi perubahan data dari view yang lain, ketika kita kembali ke view sebelumnya, datanya akan berubah ya Mas? Untuk contoh yang saya kasih itu setiap masuk ke view itu kan ngerubah lagi ya. Nah, benar gitu. Dan ada salah satu contoh tip pemakaian provider itu untuk cart. Ketika toko online itu kan ada kita pesan barang A, pesan barang B, pesan barang C. Nah, kita buatin cart provider. Nah, ketika cart provider itu kita buat, terus kita deklarasiin bahwa di view A kita nambahin barang A, di view B kita nambahin barang B. Itu cukup satu provider doang, dan kita nggak perlu pakai set preference, pakai provider pun itu cukup. Jadi ketika view lain merubah data, lalu view lainnya juga merubah data, itu datanya bakal tetap kesimpan di sana karena providernya itu disimpan sebagai dependency injection ya, tadi kan udah dideklarasiin kayak gitu. Jadi tetap ketahan datanya. Nah, tapi di contoh yang saya kasih, itu setiap masuk ke view, datanya selalu diubah. Jadi ketika view yang lain ngubah, ketika masuk ke view ini kerubah lagi kayak gitu. Next dari Anonim, apakah di provider ini dapat nge-refresh data real time nggak Mas? Cara lihat konsepnya bisa ya, bisa banget.
Tapi nggak disarankan. Kenapa? Karena ketika manggil notify listener-nya bakal keseringan. Dan bisa jadi itu ngebuat crash aplikasi. Karena keseringan, secara real time. Mbak, di-mute dulu, Mbak. Nah, karena secara real time, jadi bakal banyak ngirim notify listener. Itu nggak baik untuk aplikasi. Bakal berat di RAM dan prosesor. Jadi kalau mau ngurusin real time, saran saya mending masuk ke soket. Bisa pakai soket I/O dan semacamnya atau Rabbit I/O atau dan pakai sebanyak kalau real time bisa pakai apapun ya yang tergantung kebutuhannya. Kalau saya sih seringnya kalau mau lebih general itu pakai soket I/O gitu. Kalau real time sering pakai itu, jangan pakai provider. Gak sanggup nanti RAM-nya. Oke, semoga bisa menjawab ya Mas ya. Selanjutnya masih dari anonim. Selamat malam Kak, kalau sebelumnya udah buat app Flutter tapi belum menggunakan state management, terus akan dikembangkan untuk menggunakan stage management, ribet nggak Mas? Atau enggak? Kalau tanya ribet pasti karena yang namanya tanpa pakai state management, saya yakin kodenya pasti jadi hamburger code ya, semuanya numpuk di satu file. Ketika teman-teman pakai state management, ada yang khusus untuk get API, ada yang khusus untuk provider, ada yang khusus untuk view. Nah, itu kan lebih terstruktur ya file-filenya. Ribet, tapi ketika Anda ngebangun aplikasi itu lebih scalable lagi, lebih besar lagi, itu akan ngemudahin teman-teman selanjutnya atau next development-nya. Jadi kata saya mending ribet di awal daripada nanti aplikasinya udah segede Gojek, tiba-tiba mau diganti jadi state management. Wah, itu ribetnya gimana ya gitu kan. Butuh berapa bulan untuk ngeganti dari hamburger code menjadi state management gitu. Oke, jadi mending ribet di awal ya Mas ya? Ya, mending gitu. Kalau emang aplikasinya mau gede mending state management. Iya. Next, Kak pernah dapat kasus atau project untuk mengambil dua API yang saling berhubungan? Semisal, diklik salah satu button untuk menampilkan data dari API satu berdasarkan inputan user. Terus, list tersebut tampil datanya. User klik salah satu data, maka di bawahnya menampilkan isi list lagi dari data yang diklik user dari API 2. Saya masih bingung logiknya, Kak. Mungkin bisa diberi gambaran? Kalau kayak gini berarti eh, mungkin teman-teman bisa eh, ngebuat kodenya gimana ya? Ngebuat kodenya atau logiknya aja cukup mungkin ya. Ya logiknya ketika eh, di Flutter itu ada sistemnya itu visibility. Ada widget namanya itu visibility. Jadi kalau teman-teman coba ada visibility. Nah, visible. Jadi kalau sebelumnya misalkan kalau API pertama masih nol, jangan di show. Kalau udah enggak nol, maka di show. Ternyata kalau button pertama di hit itu munculin list ya. Nah, berarti agak susah juga ya ngasih contohnya ya. Oke, kalau di hit misalkan on press, maka get API. Contoh saya kasih di bottom. Nah, ini ketika button ini di press, maka get API movies. Nah, kan nanti bakal get API movie di sini ya. Maka akan ngerubah ini teh file. Oh, ini jangan di sini atuh. Di movie view. Nah, misalkan di sini saya punya bottom navigation bar, raise button. Itu button yang punya bayangan di belakang ya, raise button itu. Makanya berat ya. Saya harus close dulu Xcode dan Android Studio-nya. Nah, misalkan saya buat API 1. Nah, atau tadi
Contohnya di sini kita pakai dulu movie provider. Movie provider, DJ dependencies, live code ya jadinya. Movie provider of. Nah, ketika ini di get, berarti di sini movie provider get movies, cukup aja segini. Nah, ini kan ketika get movies ini kan bakal ngeganti data movies ini ya, yang ada di dalam provider ini. Nah, ketika itu di get, maka akan ngeganti file movies. Di sini teman-teman tinggal panggil. Contoh, datanya berarti sekarang jadi dari provider movies. Nah, kemarin tuh saya nggak pakai kayak gini. Kenapa? Karena di si ininya nggak bisa kecek. Jadi provider movies. Nanti dicoba aja ya running well atau enggak. Oh, nggak perlu ini berarti. Jadi tinggal gini aja. Ketika dia masih nol, maka loading. Terus loading. Ketika udah dapat, maka ambil datanya provider movies ini berarti dari provider movies length. Nah, ini berarti dari data movies. Itu udah list movie ya. Nah, data kok nggak dapet sih. Oh, sorry. Data title. Nah, ketika teman-teman pakai ini, hit API raise button, API 1, maka nanti dapetin datanya berdasarkan provider movies ya, yang ada di dalam provider. Jadi ketika teman-teman hit ini, hit API 1, get movies, nah bakal nge-set movies. Ketika udah nggak kosong lagi, dia bukan ke if lagi kan, tapi bakal ke bawah. Nah, ketika kayak gitu, kan dapat tuh data-data listnya. Nah, ketika udah dapat data listnya, berarti on tap, teman-teman bisa langsung ke mana gitu. Misalkan ke detail. Nah, infonya apa? Infonya provider, data ya, data. Atau enggak, teman-teman bisa lagi ketika di tab ini, ketika di tab nama title ini, bisa hit API yang kedua ya. Tadi kan butuhnya API yang kedua ya. Ketika di tab search movies yang datanya itu parameter itu title. Nah, jadi pertama teman-teman harus declare dulu ada movie provider biar bisa dipanggil di mana-mana ya. Dia declare dulu di chain dependencies. Terus ketika di API 1 diklik, dia get movies. Ketika udah dapat seluruh list movie-nya, teman-teman di on tap. Ketika on tap, dia search movies berdasarkan title yang dipilih. Gitu deh. Bisa deh. Itu mungkin logiknya. Saya gak bakal ganti ya. Saya nanti push ke GitHub saya. Jadi silakan. Berarti ini udah gak kepake ya. Oke. Pusing ya, ternyata stepnya tuh ada beberapa langkah ya. Keren sih, developer-developer nih, hebat-hebat nih. Oke, next. Kalau mau nyimpan data dari API ke lokal, gimana caranya ya? Oke, waduh kalau ke lokal kayaknya panjang lagi nih. Gimana ya jelasinnya? Sebenarnya sih kalau dari code-nya itu, kalau tadi kita movie repository dari sini, kan dapat tuh responnya ya di sini, dapat responnya. Nanti misalkan kita punya movie DAO. Nah, gimana instance movie DAO. Saya ambil konsep-konsep yang ada di MPPM ya. Kita ada DAO. Ini ada SQLite misalkan. DAO nanti ketika ini di-save, ketika dapat responnya, berarti DAO misalkan nanti insert
ke tabel movie misalnya, datanya apa, respons, kayak gitu. Di sini sih cuman, kalau harus jelasin sampai ke local storage-nya, kayaknya nggak cukup deh Mbak waktunya. Paling saya akan share, kira-kira pakai apa nih Kang, misalkan dependensinya yang bagus. Kalau saya pakai SQF-Lite, pakai ini ya. Ini disarankan dari Flutter-nya juga sih pakai ini. Karena ini lebih luas. Jadi teman bisa pakai SQF-Lite. Cara pakainya bisa dilihat di sini, database open database. Ini kayaknya harus satu pertemuan lagi untuk masalah ini ya. Karena kita akan bahas tabel, database kayak gimana, dan sebagainya. Gitu. Kalau set preference, bisa juga sih set preference. Kalau misalkan teman-teman pengen hanya key value. Gitu, Mbak. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Risaldi Rafli Syamsuddin. Rekomendasi database untuk Flutter apa, Mas? Tadi udah ya, SQF-Lite. SQF-Lite. Atau ada yang nyariin juga pakai Hive. Oh ini Hive tuh kalau pakai kayak saya taunya sih SQF-Lite. Ini Hive itu untuk mengganti set preference paling. Dan saya sering juga pakai SQF-Lite karena dia udah ada SQL-Lite. SQF. Kok nggak ada ya? Tadi ada ya. Nah, pakai ini karena kita udah bisa juga desain database, desain hubungan antara relationship antara database, antar table maksudnya. Sama kita juga bisa pakai query-query yang ada di database. Jadi kalau teman-teman udah paham secara konsepnya SQLite, nah ini teman-teman pahamin dulu ininya ya, SQLite-nya. Karena kita bakalan pakai SQLite untuk SQLite ini. Jadi kalau ada yang bilang mobile tuh enak nih, nggak selek-selekan, nggak create table-tablean. Bohong, ini ada juga kok. Kalau udah mainannya ke database lokal, gini-gini juga sama. Gitu. Oke, next. Wah, ini seru deh pertanyaannya. Mas, ada niatan bikin channel YouTube nggak tuh? Orang kedua yang nanya ini. Nggak ada video editornya. Saya agak cukup waktunya kalau harus ngedit juga. Nah, mungkin ada yang mau jadi relawan untuk ngeditin videonya Mas Syahna yang bahas tentang Flutter ya. Wah, seru sih kayaknya nanti banyak ya viewersnya ya. Kalau nggak salah ada Bang Eriko ya, kalau nggak salah. Yang sudah tren itu katanya. Cuma saya juga Oh. nggak pernah nonton sih. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa search aja ya di YouTube ya. Next, dari Serapion Kusuma. Malam untuk penggunaan state management, apakah bisa mempengaruhi performa aplikasi? Kayak kecepatannya, ukuran, penggunaan memori device saat run aplikasi, dan lain-lain. Oke, kalau ukuran sih kayaknya enggak ya. Kalau kecepatan, ngaruhin ke RAM, ngaruhin ke prosesor, itu kayaknya ngaruh. Kenapa? Karena dari sisi apa tugasnya ke handle. Tadi kan saya sempat singgung juga di awal-awal waktu sebelum jam 7 itu, kalau pakai BLOC itu kadang ada orang tuh yang lupa close connection. Nah, kalau pakai state management yang baik dan paham konsepnya dengan baik, insya Allah close connection gak bakal pernah kelupaan. Ketika open connection terlalu banyak, kita open connection ke business logic, panggil view ini, buka BLOC-nya atau buka business logic-nya, open connection lagi, buka view lagi, buka koneksi lagi, buka view lagi, buka koneksi lagi. Itu kan makan banyak RAM ya. Nah, kalau itu nggak di-manage dengan baik, tentunya kecepatan aplikasi bakal mempengaruhi. Selain itu juga, si struktur codingan juga, kalau enggak mana yang view, mana yang logic, contoh kayak hamburger code, kadang kita lupa sendiri. Kan kalau ada sistem boilerplate code, itu sistem extend atau punya anak itu kan udah semua dibuatin nih di atasnya, nanti kita tinggal panggil doang nih kayak buat util-utilnya. Kalau nggak ada yang kayak gitu, kita bakal terus-terusan ngoding dua kali, dan kadang kita bingung juga nih, udah pernah ngebuat tapi di mana gitu lupa lagi. Nah, kalau ada set management kita kan
lebih teratur, lebih terstruktur juga kayak gitu. Dan ngaruh juga ke kecepatan ngoding seorang developer gitu. Oke deh. Next, cara push Flutter ke Git gimana ya? Oke, kalau cara push-nya, tadi kan saya udah ubah-ubah ya. Git, gini aja sih, git add, titik, git commit, sekalian saya. Di web ya? Saya masih screen share web ya. Sorry, masuk ke Xcode dulu. Xcode, Visual Studio Code. Tinggal git add aja, terus git commit, min m, tadi setelah manggung. Git push origin integrasi. Udah, Deng. Tunggu itu doang. Nah, paling kalau mau prepare-nya, jadi ketika teman-teman create aplikasi baru dari Flutter, teman-teman masuk dulu ke folder yang bersangkutan, terus bisa ini searching ini, how to use Git. Terus baca ini, no dipshit Git. Nah, jadi di sini teman bisa Git init, terus Git add bintang, Git commit, initial commit misalnya. Terus ke bawah dulu ke Git remote add origin. Ini clone. Nah, clone-nya dari mana? Jadi teman-teman misalkan GitHub contoh, sorry ketutupan. Nah, misalkan ini kan tadinya kosong ya. Kalian buat dulu repo baru, terus ininya diambil, clone. Nah, terus nanti tinggal masukin kodenya git origin, git remote origin add, gitu ya tadi ya. Lagi git remote add origin. Git remote add origin. Aduh, kehalangan. Git remote add origin. Paste aja. Nah, tadi apa? Habis remote add origin, teman-teman baru aja git push origin master. Ini gak harus origin ya. Misalkan teman-teman punya 2 repo, git remote add pribadi, paste, itu nge-paste-nya itu ke git pribadi. Kalau git remote add kantor, paste, itu pastenya itu git link gitnya kantor gitu. Jadi nanti tinggal git push pribadi master, git push kantor master, kayak gitu. Oke. Next, jadi database yang lebih cocok untuk Flutter kira-kira apa ya? Kalau yang cocok tergantung kesukaan. Kalau saya pakai SQLite yang tadi dibahas ya. Tadi yang cocoknya itu kalau menurut saya SQLite, karena itu kalau nggak salah SQLite ini adalah penyongsong pertama SQLite di Flutter. Ini juga udah ada tandanya Flutter favorit ya. Jadi banyak yang pakai SQLite ini. Ini lebih enak sih menurut saya. Oke. Nah, kalau ini sih kayaknya iya ya. Ya. Tapi coba bacain ya. Project yang barusan dibuat bakal di-push ke GitHub nggak? Mau saya jadikan bahan latihan. Terima kasih. Di-push kok, itu udah terbaru. Silakan di-pull aja di tempatnya masing-masing. Tinggal gini berarti. Git pull origin master atau git pull origin integrasi udah. Cuman yang ini mungkin, mohon maaf nih, yang signing configs ini belum bisa kebuat, nanti harus saya ganti dulu ya. Setelah ini saya ganti dulu, baru saya push lagi ke Git. Paling itu sih. Tuh, nanti setelah ini diganti sama Mas Chandra, di-push ke GitHub Git, ya. iya. Oke, wah ini kayaknya ternyata udah pertanyaan terakhir nih. Kak, apakah bisa pakai 2 database, semisal login pakai Laravel, terus nyimpen data yang di-input user, semisal foto atau to-do list, disimpan ke
apa tuh? MongoDB, entahlah apa tuh. Oke, kalau itu yang pertama, Laravel itu bukan database ya. Itu adalah framework PHP. Mungkin maksudnya ke MySQL ya. Terus untuk yang data kedua itu pakai ke MongoDB, itu database yang kedua. Bisa kedua database, tapi kan si Flutter ini atau mobile ini kan dia komunikasinya pakai API ya. Jadi dia langsung hit nggak langsung hit ke DB. Misalkan kita langsung komunikasi dengan MySQL langsung, komunikasi dengan MongoDB langsung, kita nggak bisa. Biasanya gimana? Kita biasanya via API via Laravel atau Lumen atau CodeIgniter dan semacamnya, penyedia API apapun itulah. Nah, nanti si penyedia API itunya langsung ke database. Nah, berarti yang 2DB-nya apa? Yang perlu dipertanyakan adalah si API-nya ini dia sanggup 2 database enggak? Contoh, Laravel bisa connect ke 2DB enggak? Lumen bisa connect ke 2DB enggak? CI, CodeIgniter bisa connect ke 2DB enggak? Java bisa connect ke 2DB enggak? Nah, yang kayak gitunya sih yang perlu dipertanyakan justru API-nya. Karena satu gerbang pakai API, mau dua, meskipun saya di sini kasih contoh, endpoints-nya ini ya, satu, base URL. Ternyata teman-teman punya base URL yang lain. Contoh static const base URL. Dua, bisa. Silakan aja, terserah mau berapapun base URL. Cuma nanti di bawahnya, ini misalkan static const movies 2. Maka apa gitu. Silakan diisi movies gitu. Kan ini jadi https google.com gitu kan. Ini jadi movies. Nah, itu bebas mau berapapun kalian pasangin endpoint, terserah itu, nggak ada batasan. Yang jadi batasan itu API-nya mampu atau enggak gitu. Jadi itu ya, API-nya mampu atau enggak. Gitu. Oke, masih ada ternyata best practice Flutter dong Kak, makasih. Best practice-nya ya? Aduh, saya juga bingung dong. Kalau best practice, pakai aja kode yang saya itu udah berbagai contoh kok kayaknya. Itu udah contoh-contoh. Jadi kalau teman-teman nyoba kode yang saya kasih sambil build ke mobile-nya, sambil build ke Android sama atau ke iOS-nya, teman-teman bisa langsung lihat-lihat, oh ini untuk codingan ini di mana, ini ke sini di mana. Jadi teman-teman bisa lihat contohnya kayak kan teman-teman bisa trace sendiri ya. Contoh ketika aplikasi di running, berarti kan dia running dulu main.dart. Nah, teman-teman lihat, oh ini home main view, berarti yang pertama kali muncul di layar HP teman-teman itu adalah kode main view. Nah, terus teman-teman lihat-lihat nih, ternyata ini ada home sama ada info. Nah, berarti ini tab home sama tab info. Berarti kalau saya tekan tombol home, berarti yang ini yang dipanggil. Kalau info, berarti ini yang dipanggil. Kalau ke home misalnya, ke home. Di home itu kan udah banyak ya, kemarin kan ada list banyak ke bawah. Nah, ketika teman-teman ngeklik konten sama subkonten ini, maka dia akan pindah ke detail stateful. Kalau teman-teman klik detail, maka akan ke detail stateful juga. Kalau teman-teman tadi di main view ini ngeklik yang ada film ini, nah yang di atas tuh di atas kanan. Ini kan action ya, action itu kan atas kanan, di atas itu di app bar. Kalau diklik ada icon yang film ini, berarti dia bakal ke main integration. Jadi ngetrace-nya enak teman-teman, silakan dicoba-coba aja. Karena di sini juga nanti bakal ada kayak di movie view ini bisa ada search. Nah, ini teman-teman bisa pakai search di Flutter kayak gimana. Tadi gak kejelasin ya, maaf. Bisa dicoba-coba aja sambil dilihat-lihat gitu kan. Oh, ini kayak gimananya. Di trace-nya untuk cara nge-trace-nya kayak gitu. Jadi sambil dilihat apps-nya, sambil dilihat codingannya. Karena berhubung kita via online, jadi enaknya saya cuma bisa sharing satu screen doang. Kalau bisa dua mah, saya pasti share screen Android sama codingan. Takutnya nanti teman-teman bingung juga gitu kan. Kalau saya jelasin ke codingan, jelasin ke HP, codingan HP gitu kan. Gak enak juga ya ke teman-teman gitu.
Oke, jadi silakan dicoba ya, teman-teman. Next, ada dari Ardian Bagus. Apakah Mas pernah menemukan masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan provider state management? Misalnya kasus outlogin API dengan menentukan page sesuai outlogin-nya. Kalau itu gampang sih ya, kalau menentukan page sesuai outlogin-nya. Contoh, teman-teman kan di sini di provider itu, misalkan di sini tuh adalah login ya. Nah, di sini ada role. Misalkan kita nyimpan di session itu kita add integer, misalkan ini ya session add integer, role adalah 1. Nah, ini kan ketika teman-teman di view login, misalkan ada di view login nih, ketika saya klik info, get dulu di sini. Tadi kan kita udah dapat ya, misalkan di sini ada out provider, ceritanya ya, karena nggak ada sekarang. Nah, dicek misalkan out provider of konteks. Nah, ketika misalkan di sini teman-teman tinggal cek out provider, misalkan get role. Ketika role-nya 0, maka ini ketika bukan, maka main stateless. Itu contohnya ya. Itu bisa digunakan ketika nanti perpindahan ketika di buttonnya. Jadi ketika on press, cek dulu role yang didapatnya apa. Apakah 0 atau apa. Nah, nanti ketika udah dapatnya, baru kita bisa menentukan kira-kira apa yang tepat, view mana yang tepat untuk role ini. Kalau sejauh ini, selama berarti berapa ya? 1 tahun lebih. 1 tahun lah, sekitar 1 tahun saya pakai Flutter ini. Alhamdulillah, untuk pakai provider ini saya belum menemukan kendala sih sebenarnya. Tapi nggak tahu ya untuk kemudian hari. Untuk sekarang, alhamdulillah masih belum dapat kendala. Next, apakah di Flutter bisa mengupload file PDF, docs, dan seterusnya ke server? Bisa. Dia bisa upload, cuman balik lagi tergantung dari dependensinya. Contoh tadi kan kayak PDF ya, mungkin kalau Masnya pakai file picker, atau siapa tadi teh? Mas Mbak ya tadi, saya lupa lagi. Mas. Mas ya, kalau pakai file picker, di sini nih bisa di custom nih, bisa dari Google Drive, Dropbox, iCloud, media, video, image only, audio only, directory dan semacamnya, JPG, PDF, doc dan sebagainya itu bisa diatur ya. Yang penting apa? Yang penting tipe datanya adalah file. Jadi teman-teman kalau pakai yang tadi itu pakai file picker, file underscore picker. Ini pakai ini. Pakai file picker. Teman-teman bisa langsung ngambil datanya gitu. Yang penting tipe datanya file ini nih. Ada file. Ini ada 2 ya. Ada file dari .io sama file dari .html. Pakai yang dari .io file. Nah, nanti teman-teman ketika futur file, nanti ada contohnya kok untuk get file. Misalkan async, return, file picker, gitu apa. Nanti usahain set state si filenya ini dari await file picker get file gitu deh. Oke, kita beranjak ke pertanyaan terakhir dari Samuel Utomo. Apa dengan penggunaan Flutter bisa dipakai untuk mengontrol sensor-sensor di smartphone? Kalau itu ada yang minta di-run ya? Iya, last di-run dong app-nya. Itu kelewat kayaknya tadi. Mau mana dulu, Mbak? Bebas deh, gimana Mas Chandra? Kayaknya kalau lihat pertanyaannya, mending yang atas dulu ya. Boleh, silakan.
Oke, aku run dulu ya, karena ini cuma lebih sebentar. Sambil jelasin, paling sambil nunggu nge-build. Kalau masalah apa? Kok ketimpa terus ya orang pas Samuel itu? Oh, kenapa jamnya 12.00 AM? Saya build ke HP-nya pakai internet, jadi pakai ADB Connect ya. Kalau misalkan ngontrol, wah kayaknya masih error nih punya saya. Xcode PS code-nya. Kita coba ya running dulu. Kayaknya kalau misalkan ngontrol sensor-sensor di smartphone, maksudnya sensor itu gimana ya? Apakah kamera atau Bluetooth dan sebagainya? Kalau Bluetooth, saya sempat coba juga dulu integrasiin aplikasi Flutter ini. Kan ada error apa ya? Aplikasi Flutter ini dengan smartwatch yang pakai Bluetooth itu ya. Dulu saya sempat buat aplikasi yang integrasi antara Flutter dengan smartwatch. Itu bisa sih kita ngambil data, terus kirim data dan sebagainya, tapi pakai Bluetooth ya. Jadi pakai Bluetooth. Jadi teman-teman komunikasinya pakai Bluetooth, bukan kita langsung merubah sensor, tapi kita itu via Bluetooth di HP, connect ke sensor itu, baru diubah-ubah sensornya gitu. Tapi ada isu juga kan Flutter itu Android, iOS, desktop, web, sama IoT. Nah, katanya si Flutter ini bisa di-running di microcontroller. Jadi teman-teman bisa nge-deploy Flutter code teman-teman di microcontroller. Cuman sampai saat ini saya juga belum nemu yang mana itu. Soalnya selain Android, iOS, sama web, itu biasanya di luar Google. Memang ada yang udah bisa, cuman saya juga belum pernah coba gitu. Oke deh, kalau gitu kita ke pertanyaan selanjutnya ya Mas ya. Next ada dari, ini udah ya. Tema aplikasi tentang apa ya yang paling mudah untuk sambil memahami dan memperdalam Flutter untuk pemula? Oke, kalau tema To-Do app kayaknya bagus deh ya. To-Do app tadi, tapi harus ada penyedia API-nya kalau mau To-Do app. Jadi teman-teman ada orang yang ngebantu buat ngebuatin API To-Do app-nya. Menurut saya To-Do app bagus. Kenapa? Karena bisa aja To-Do app-nya itu teman-teman ngupload file juga kalau To-Do app. Kalau yang namanya To-Do app itu task list ya. Jadi apapun bisa teks, bisa file, bisa gambar. Coba aja di sana lebih dalam gitu kan. Terus untuk event-eventnya, teman-teman kan bisa pakai yang agak animasi-animasi agak menarik lah buat nampilinnya. Terus teman-teman juga bisa pakai ini. Mana sih? Bisa pakai Flare. Flutter Flare. Oh, Riff App. Riff App. Ini tuh kalau ke Flutter-nya tuh jadi ini. Jadi flare ya. Tapi kalau misalkan teman-teman lihat-lihat, bisa lihat-lihat animasi-animasi yang menarik itu di sini, di Riff App. Bahkan ada juga banyak-banyak yang ngebuat, kan ini login. Kita lihat animasinya kayak gimana. Nah, ini bisa diterapin pakai Flare. Ini namanya kalau di download Flare. Jadi teman-teman nanti bisa kasih Flare searching. Nah, Flare Flutter. Masih banyak sih sebenarnya yang mau dibahas di Flutter ini. Cuman
Ya kemampuan saya juga dan waktunya juga yang nggak memungkinkan. Saya Oke, juga jadi masih untuk per ini saya juga masih cari-cari yang terbaiknya kayak gimana ya, karena cukup susah juga ternyata integrasi antara Flutter dengan Flare. Ini kan dari Ripe App ya, gitu. jadi tunggu technical series berikutnya ya, yang ngebahas lebih dalam lagi tentang Flutter. Oke. Kak, kalau mau ngeran tanpa kabel USB gimana ya? Saya pakai Power Mirror, mode USB, debugnya suka nonaktif tiap 10 menit sekali. Mungkin ada saran Kak yang enteng untuk run ke device tanpa kabel? Oke, sekalian ya, berhubung ini kan udah bisa di-run juga ini aplikasinya, saya share. Ini aplikasinya ya yang udah ada integrasi. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini tuh saya pakai Visor VYSOR. Nah, jadi tapi memang di sini juga ada kendala sih, ada iklan. Nah, ini ya. Jadi sebelum API-nya diklik, Bitmary. Nah, gitu. Ini kan kalau movie nih, movie tadi kan ketika API 1 diklik, maka dia nge-render API. Ini movie, ini TV show. Nah, kalau search misalkan saya mau nyari Marvel. Nah, Marvel dari Daredevil itu udah ada semua. Begitupun di movie Marvel. Nah, ini yang ada kata kunci Marvel itu dapat semua. Saya di sini pakai visor ya. Jadi teman-teman kalau mau pakai visor silakan. Saya di sini lebih nyaman pakai visor. Terus kalau misalkan teman-teman tadi nanya gimana sih caranya debugging tanpa kabel? Yaitu memang kadang ngerusak HP juga ya karena HP dengan laptop harus terhubung langsung. Terus sebenarnya ada cara kalau teman-teman udah tahu ADB version itu kan biasanya kita pakai ADB ya kalau ngedebug kalau apapun. ADB device. Nah, ini buat ngedetect semua device yang terkoneksi dengan laptop kita. Jadi pertamanya teman-teman konekin dulu HP dengan device-nya. Nah, ketika teman udah dikonekin, cek ADB device ada nggak device-nya. Kalau kebaca, nah kalau kebaca device-nya berarti udah aman, berarti dia udah kebaca device-nya itu. Terus teman-teman selanjutnya apa? Teman-teman selanjutnya tinggal cek IP address dari HP teman-teman berapa. Tadi kan IP address saya 192.168.120 ya. Ini karena pakai IndiHome segini untuk IP address-nya. Nah, habis diketik ADB connect 192.168.120 dan selalu ujungnya itu 5555. Nah, terus di enter ada di connected ini kan ada connected ya. Kalau di atas tuh awalnya ada connected dulu. Mana saya tuh? Nah, ini connected. Nah, kalau udah kayak gini, teman-teman bisa langsung lepas aja kabelnya. Nanti di sini bakal kedetek kok secara otomatis. Ini HP saya Mi A2 ya, sederhana. HP-nya Mi A2. Nanti langsung aja bisa di running kayak gitu. Itu sih udah cukup untuk debug tanpa menggunakan kabel. Pastikan developer option-nya itu aktif sama USB debugging-nya itu udah. Jadi kalau misalnya teman-teman di awal itu kan saya sempat jelasin kalau teman-teman build aplikasi pakai Material App, ini layoutnya bakalan sama dan ini gak harus kayak gini, langsung aja kayak gini. Nah, kalau misalkan teman-teman pakai Material App untuk Android dan iOS itu pakai Cupertino App, itu kemungkinan layoutnya nggak bakal sama karena di Cupertino App itu atau di iOS itu desainnya kaku ya, hanya gitu-gitu aja gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan nanya satu tema atau enggak, tergantung kita pakai Material App semua atau ada pengkondisionalan antara Material App dengan Cupertino App. Kalau saya sih lebih seringnya cari cepatnya, ya udah aja pakai Material App karena nanti Android sama iOS layoutnya sama gitu.
Oke. Ke pertanyaan berikutnya dari Alvin Rizky. Apakah web view di Flutter bisa di-custom tampilannya? Misal, nge-replace CSS-nya gitu, Mas, buat yang web yang belum responsif. Maaf, soalnya belum ada yang bisa jawab di grup Flutter Indonesia pun. Gimana tuh, Mas? Kalau lihat struktur codingan dari si Flutter-nya sendiri ya, kayaknya kalau nge-replace CSS-nya kayaknya nggak mungkin deh. Kenapa? Karena kita ikutin aturannya Flutter. Ya harus directive UI dan sebagainya kayak gitu. Tapi kalau misalnya mau langsung ubah ke native-nya, mungkin sama ya kayak di mobile, kan ada Android, ada iOS. Mungkin nanti bisa kunjungi bagian web. Nah, di sana ubah CSS-nya, tinggal panggil aja. Mungkin gitu bisa deh kayaknya. Tapi itu masih kayaknya ya, saya juga soalnya belum ke web, karena saya ngerasa di web Flutter itu eh, hanya untuk aplikasi manajemen doang. Kalau aplikasi kayak komplit kayak pakai animasi JS yang bagus, kayaknya itu sangat sangat sulit dibuat dengan Flutter karena Flutter itu lebih terstruktur. Ada atas, ada bawah, ada floating action button, ada body. Ya, itu kita cuma bisa pakai itu. Itu sih kendalanya ngebuat web pakai Flutter. Oke, ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Salma. Apakah run apps Flutter dengan Genymotion direkomendasikan? Kalau direkomendasikan silakan. Cuman teman-teman nggak bakal pernah mengetahui ketika aplikasi teman-teman dijalankan di real device kayak gimana. Karena terkadang emulator app itu ada kekurangan-kekurangan dibandingkan dengan real device gitu. Terus juga yang kedua itu makan banyak RAM laptop pasti ya kalau emulator. Jadi kalau direkomendasikan atau tidak tergantung kebutuhan. Kalau teman-teman yakin dengan codingan teman-teman bagus, it's okay pakai emulator. Kalau enggak, kalau teman-teman pengen, kadang suka ada yang kayak gini, saya deh pakai emulator nih, jalan mulus gitu kan, nggak ada kendala apapun. Pas diinstal ke real device, error, nggak bisa jalan lah atau gimana lah. Nah, kadang suka ada yang kayak gitu. Kalau saya pemahaman pribadi saya sih, enggak gitu. Ujung-ujungnya enggak. Karena saya takut ketika saya yakin di emulator, baik ketika ke real device enggak gitu sih. Kalau kembali ke pertanyaannya nih dari Bapak Adam Abdurrahman, Abang agar responsif UI biasanya pakai apa? Kalau Flutter itu udah responsif ya, udah auto responsif. Paling kemarin itu sempat saya dijelasin di hari kemarin itu kalau mau ngambil layar ke samping sama layar ke bawahnya dari device itu pakai media query. Pakai main view. Nah, saya tambahin aja lah di sini ya. Kalau misalkan mau ngambil width-nya device, itu teman-teman bisa pakai, nggak bisa di sini, dia butuh konteks. Now with device, teman-teman harus media query of size width. Nah, ini ngambil width device. Kalau height device, media query of size height. Nah, kalau dari segi responsif, ini udah responsif ya. Cuman kemarin sempat ada pertanyaan dari salah satu peserta juga, katanya gimana Bang kalau misalnya suka ada yang warning-warning kuning ke samping. Nah, itu ada beda lagi case-nya ya. Kalau ada yang ke samping kayak gitu, teman-teman bisa pakai yang namanya itu, sorry ini di Xcode. Fleksibel. Nah, kalau fleksibel ini mengikuti ukuran layar. Jadi kalau teksnya itu udah panjang ke samping, ketika pakai fleksibel, nanti teksnya bisa langsung ke bawah. Jadi line kedua gitu. Jadi ketika udah masuk ke HP paling kanan, garis kanan dia langsung kedua.
maka si kuningnya itu langsung hilang gitu. Kalau pakai fleksibel. Ada juga expanded, expanded. Nah, kalau expanded ini ngebagi rata. Jadi kalau teman-teman punya, mana ya? Ada yang ada row nggak? Kalau teman-teman kita ke main stateful. Nah, kalau ada, pokoknya main status. Kalau misalkan detail stateful. Teman-teman punya 2 row, contoh kayak ini kolom, ada image sama ada teks ya. Kalau pengen ngebagi 2 sama rata, itu pakai expanded. Jadi expanded ini sama expanded ini. Maka dengan demikian, image-nya setengah layar, si teksnya juga setengah layar gitu. Kalau mau beda, pakai rasio 1:3, itu teman-teman bisa pakai ini. Ada yang namanya itu di expanded-nya itu ada flex. Nah, ini kalau yang satu misalkan yang image itu 1, flex-nya yang teks flex-nya 2, berarti image-nya 1/4, teksnya itu 3/4 gitu. Itu mainin matematika aja ya, gimana caranya. Gitu, jadi ada fleksibel, ada expanded. Itu 2 widget yang paling dibutuhkan untuk masalah responsif. Oke, ternyata itu pertanyaan terakhir di sesi ini. Nggak berasa loh, Mas. Udah hampir 3 jam ternyata kita. Iya nih, masih sanggup nggak ya? Kayaknya sih pesertanya masih sanggup ya. Kalau dilihat dari pertanyaannya, kayaknya pengen ngebahas Flutter lebih dalam lagi. Seru banget sesinya. Makasih banyak, Mas Chandra. Sama-sama. Terima kasih juga ya karena sudah menyempatkan hadir di acara ini. Mungkin nanti saya dengan BDP bisa ngadain acara langsung ya Mbak ya? Iya, karena biasanya kalau sebelum pandemi itu, kalau technical series biasanya tuh kita ngoding bareng langsung di BDV-nya. Cuman karena sekarang kondisinya nggak memungkinkan nih, jadinya ya webinar. Ternyata kalau technical banget bahasannya sedikit pusing ya. Ya, gak mau sih. Boleh lah, nanti ya kalau misalnya udah normal lagi, kita bisa bikin technical series, nanti bisa hands-on bareng-bareng. Sekali lagi makasih banyak untuk teman-teman yang sudah join dari awal sampai akhir. Semoga sharing kali ini bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Nah, Mas Chandra ada yang mau disampaikan lagi barangkali? Atau udah cukup? Kalau ada pertanyaan lebih lanjut atau mau diskusi lebih lanjut, teman-teman bisa nyari saya di Flutter Indonesia. Nanti cari aja membernya namanya Chandra Abdul Fattah. Dengan profil gambarnya itu sertifikat AAD Kotlin ya. Jadi teman-teman bisa cari, itu pasti saya. Jadi kalau ada nemu AAD sertifikat Kotlin, namanya Chandra Abdul Fattah, itu kemungkinan besar saya. Gitu. Jadi teman-teman bisa langsung aja chat saya kalau ada. Tapi harus tahu waktu juga ya. Kalau misalkan teman-teman ada masalah dan nanya-nanya ke saya dan saya belum jawab, mohon maaf karena saya juga kerja gitu. Jadi mohon dimaklumi aja gitu. Oke, jadi buat teman-teman yang mau tanya-tanya lebih lanjut lagi sama Mas Chandra Abdul Fattah, nyarinya di mana sih? Di Telegram Flutter Indonesia. Cari aja yang namanya Chandra Abdul Fattah. Gitu ya, Mas ya? Ya. Oke, saya mewakili Bandung Digital Valley memohon maaf apabila ada yang tidak berkenan di hati rekan-rekan semua selama acara ini berlangsung. Sekali lagi terima kasih banyak udah join di webinar hari ini. Sampai ketemu lagi di webinar berikutnya. Jangan lupa follow sosial media BDV di @BDV, dan kalau yang lagi ada di Bandung, nanti boleh ya main-main BDV kalau semuanya udah normal. Oke deh, kalau gitu kita akhiri aja sesi sekarang. Sekali lagi terima kasih ya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi. Dadah. Terima kasih ya.